up. W's as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Counting blessings, yeah, you know we pray up. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas ekonomi mengenai kebijakan moneter. Adapun beberapa pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan moneter. Dan yang keempat, instrumen kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan kredit dalam rangka mengendalikan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter. Salah satu bentuknya adalah menjaga kestabilan harga. Kebijakan moneter memiliki 4 tujuan utama. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Mengatur keseimbangan neraca pembayaran. 3. Menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Dan yang keempat, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Jika bank sentral mampu mengatur uang yang beredar dan sesuai dengan kebutuhan, maka akan tercipta keadaan ekonomi yang stabil. 2. Mengatur keseimbangan neraca pembayaran. Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang pada akhirnya akan mempengaruhi neraca keseimbangan negara. 3. Menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. Inflasi disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Oleh karena itu, peredaran uang perlu diatur melalui kebijakan moneter. 4. Mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan ekonomi positif, secara tidak langsung, kegiatan usaha atau kegiatan produksi juga ikut meningkat, sehingga dapat membuka peluang kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan moneter ekspansif. Apa sih bedanya? Kebijakan moneter kontraktif dikenal juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dilakukan ketika suatu negara sedang mengalami inflasi, sehingga kebijakan ini bertugas untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif dikenal juga dengan kebijakan uang longgar. Kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan ketika suatu negara sedang mengalami resesi atau deflasi, sehingga kebijakan moneter ini bertugas untuk meningkatkan uang yang beredar agar dapat mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kesimpulannya, kebijakan moneter kontraktif bertugas untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter ekspansif bertugas untuk menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter terbagi 2, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama, kita akan membahas kebijakan moneter kuantitatif. Adapun pengertian dari moneter kuantitatif adalah langkah-langkah yang diambil bank sentral yang bertujuan mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Adapun yang termasuk kebijakan moneter kuantitatif, yaitu yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau Open Market Operation Policy, merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SPI. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga milik pemerintah ke masyarakat. Hal ini akan menarik uang yang beredar di masyarakat masuk ke kas negara sehingga inflasi dapat teratasi.
Pada saat perekonomian mengalami deflasi, Bank Sentral akan membeli surat berharga milik pemerintah sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Yang kedua, kebijakan politik diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Bila Bank Sentral menaikkan suku bunga, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Sebaliknya, bila Bank Sentral menurunkan suku bunga, maka akan menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Yang ketiga, kebijakan mengubah cadangan minimum atau cash ratio, yang merupakan kebijakan Bank Sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. Bila Bank Sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. Akibatnya, bank umum harus menahan uang lebih banyak sebagai cadangan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Bila Bank Sentral menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. Jadi, bank umum harus mengeluarkan uang lebih banyak ke masyarakat daripada menahan uang tersebut sebagai cadangan. Keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan pinjaman mana yang perlu didorong. Terdapat dua jenis kredit, yaitu 1. Kredit ketat. Kredit ini mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengatasi inflasi. Maksudnya adalah syarat pemberian yang ketat akan mengurangi jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kesulitan dalam memperoleh kredit dengan syarat yang dipersulit. Dan yang kedua, kredit longgar. Kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar untuk mengatasi deflasi. Maksudnya, syarat pemberian yang longgar akan menambah jumlah masyarakat atau pengusaha yang bisa memperoleh kredit karena kemudahan dalam memperoleh kredit dengan syarat yang dipermudah. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan dapat ditingkatkan. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, kebijakan kredit subjektif. Kebijakan ini dilakukan bukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi untuk melakukan pengawasan dalam hal bentuk peminjaman dan investasi keuangan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Kedua, persuasi moral. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Dengan melalui persuasi moral, bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan atau pinjaman yang mereka berikan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 mengenai kebijakan moneter. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.